Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Semua sehat, semoga kita tetap dalam keadaan sehat. Baik itu diri kita maupun keluarga anak-anak, juga keluarganya Bu Guru. Anak-anak, untuk anak kelas 1 ini baru pertama kali ini ya ketemu dengan Bu Guru. Ya, karena minggu kemarin Bu Guru ngasih materi, tetapi anak-anak tidak tahu Bu Guru wajahnya seperti apa. Ya, sekarang inilah Bu Guru, namanya Bu Ulfia Isrofatin. Anak-anak, Bu Guru ngajar materi pendidikan agama Islam, ya. Anak-anak, meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tidak apa-apa ya, karena memang keadaan yang membuat kita seperti ini. Yang penting anak-anak sekarang sudah tahu wajahnya Bu Guru. Kalau kemarin-kemarin hanya dengar suaranya. Nah, inilah Bu Guru sekarang ya anak-anak ya. Anak-anak, seperti biasa sebelum pelajaran kita mulai, mari bersama-sama berdoa, yaitu membaca doa menuntut ilmu, dengan harapan semoga dengan bertambahnya ilmu yang nanti anak-anak kita pelajari, anak-anak semakin paham dan semakin bertambah banyak ilmunya ya. Ayo bersama Bu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dan anak-anak, pelajaran kita yaitu tentang kasih sayang Allah ya. Kalau kemarin kita telah mempelajari kasih sayang Nabi Muhammad, sekarang kita mempelajari kasih sayang Allah. Di dalam materi kasih sayang Allah ada kompetensi dasar. Apa itu Bu Guru kompetensi dasar? Maksudnya kompetensi dasar adalah kemampuan yang harus dimiliki anak-anak setelah mempelajari materi ini. Yaitu apa materi ini? Yaitu kasih sayang. Kompetensi dasarnya apa? Yaitu memahami makna Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Al-Malik. Di samping itu, kalau sudah paham maknanya, anak-anak harus bisa melafalkan Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Al-Malik. Tetapi anak-anak, dalam semester 1 ini kita hanya mempelajari Asmaul Husna, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim saja. Untuk Al-Malik itu dipelajari di semester 2 ya. Itu anak-anak yang harus kita tahu. Anak-anak, Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Anak-anak pasti sudah tahu karena sudah biasanya diucapkan Asmaul Husna itu ketika ngaji-ngaji di TPQ. Biasanya anak-anak, kalau kita sebelum masuk ke sekolah ketika berdoa bersama di depan kantor, itu semuanya biasanya membaca Asmaul Husna. Tapi karena sekarang kita daring, jadi anak-anak pasti belum membaca, belum tahu kalau setiap hari di SDN Banyu Tengah ada pembacaan Asmaul Husna. Sekarang apa sih Bu Asmaul Husna itu? Nah, ini Asmaul Husna itu terdiri dari 2 kata, yaitu dari kata asma yang artinya nama-nama, sedangkan husna artinya yang baik. Jadi kalau digabung, Asmaul Husna artinya yaitu nama-nama Allah yang baik. Nah, jumlah Asmaul Husna itu sendiri yaitu ada 99.
Tapi tidak dipelajari semua di sini anak-anak ya. Hanya 2 saja tadi, yaitu apa tadi? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, jadi di semester 1 ini Asmaul Husna yang kita pelajari adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sekarang apa sih Ar-Rahman itu artinya? Nah, ini Ar-Rahman yaitu Maha Pengasih. Nah, apa maksudnya ini? Yaitu Allah itu anak-anak mengasihi seluruh makhluknya. Baik itu makhluk yang berupa manusia maupun yang berupa binatang, tumbuhan, pokoknya semua makhluk ciptaan Allah itu dikasihi oleh Allah. Ya, jadi tidak hanya manusia, binatang pun dikasihi oleh Allah. Ya, contohnya ini di dalam gambar, contoh kasih sayang itu ada orang kasih makan kelinci. Nah, itu namanya kasih sayang juga. Kasih sayang sesama makhluk, yaitu kasih sayang kepada hewan. Ya, ada juga sedang menyirami bunga. Nah, itu juga kasih sayang. Kasih sayang sama tumbuhan. Ada juga itu yang ngasih minum binatang, apa itu anak-anak itu? Nah, itu juga kasih sayang. Ada malah yang menyelamatkan kucing itu dari banjir anak-anak. Jadi semua makhluknya Allah itu disayang oleh Allah. Ya, semua yang diciptakan oleh Allah itu namanya makhluk. Lah, semua makhluk Allah itu disayang, mendapat kasih sayang sama Allah, dikasihi. Ya, dikasihi oleh Allah. Contoh itu kelinci karena ciptaan Allah juga dikasih rezeki. Nah, itu namanya kasih Allah itu. Allah itu mengasihi makhluknya, ya. Jadi kita pun harus seperti itu anak-anak. Kita pun harus sama, harus saling mengasihi, tidak hanya kepada teman, tapi juga kepada orang tua, kepada orang lain, bahkan kepada makhluknya Allah yang lain. Contohnya itu tadi, kalau kita mempunyai kucing kita lapar, lah kita harus mengasihi. Caranya bagaimana? Dengan ngasih makan. Kalau kita punya ayam, juga harus dikasih makan. Anak-anak punya bunga-bunga di depan rumah, kita harus kasih sayang juga sesama makhluk, yaitu sesama tumbuhan. Kita kasih air, kita pupuk, itu adalah bentuk kasih sayang kita. Jadi kita harus mencontoh, kita harus ikut Allah saja mengasihi kepada makhluknya. Apalagi kita sebagai hambanya Allah juga harus kasih sayang. Paham anak-anak? Ya. Kemudian sifat Asmaul Husna Allah yang nomor 2 yaitu Ar-Rahim. Apa itu artinya Ar-Rahim? Allah Maha Penyayang. Nah, tadi kalau Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Tapi kalau Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Lah kalau ini anak-anak, siapa sih yang disayang oleh Allah? Yang disayang oleh Allah hanyalah orang yang beriman saja. Bagaimana sih Bu orang yang beriman itu Bu? Orang yang beriman itu anak-anak, orang yang menjalankan perintah Allah, ya, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan. Itulah orang yang beriman, dan hanya orang-orang yang beriman saja yang disayang Allah. Sedangkan orang yang tidak beriman tidak akan disayang oleh Allah, hanya dikasihi saja tapi tidak disayang. Anak-anak, kalau kalian ingin dikasihi dan disayangi oleh Allah, marilah kita melaksanakan semua perintah Allah. Itu ada contohnya. Dengan bagaimana caranya? Rajin mengaji. Nah, itu ada yang ngaji sendiri, ada juga yang ngaji bersama saudara, ada juga yang ngaji bersama keluarga. Kalau kita ingin disayang oleh Allah, ikutilah semua perintah Allah dengan berbagai cara.
Kalau Allah perintahkan sholat, kita pun harus sholat. Nah, ini ada gambar anak kecil yang sholat sambil berdoa, minta kepada Allah. Ada sholat yang berjamaah bersama keluarganya di rumah. Ada juga yang sholat bersama temannya. Nah, ada juga sholat yang bersama teman tapi diimami temannya sendiri. Itu gambarnya. Ada juga sholat di sekolahan, itu anak-anak pakai seragam semua, diimami gurunya. Jadi ini adalah ciri-ciri orang yang beriman dan dia termasuk orang yang disayang oleh Allah. Jadi anak-anak, kalau kalian ingin menjadi orang yang disayang oleh Allah, mari kita menjalankan semua perintah Allah, ya. Tidak hanya disayang tapi dikasih juga. Kalau anak-anak ingin mendapatkan kasih sayang Allah, tadi harus tetap menjalankan perintah Allah, juga sayang kepada makhluk-makhluknya Allah. Bagaimana anak-anak? Pelajaran kali ini bisa dipahami? Ya, mudah-mudahan anak-anak semua bisa memahami pelajarannya Bu Guru kali ini, ya. Anak-anak, kalau sudah ini selesai, berarti pertemuan minggu depan kita tinggal latihan soal. Anak-anak ya, kiranya anak-anak hanya sampai di sini pelajaran PAI hari ini tentang kasih sayang Allah. Yang penting anak-anak, kita harus menjadi orang yang kasih sayang. Kasih sayang bukan hanya kasih sayang kepada manusia, tapi juga kasih sayang kepada makhluk-makhluknya Allah. Tadi ada yang kasih sayang pada diri sendiri. Apa itu kasih sayang pada diri sendiri? Makan tiap hari, mandi 1 hari 3 kali. Kalau pagi sebelum sekolah berangkat itu sarapan pagi, itu namanya kasih sayang kepada diri sendiri. Kalau kasih sayang kepada teman, ada temannya sakit kita jenguk, ada ibu sakit kita pijiti, ada kakek sakit kita kunjungi, itu namanya kasih sayang kepada orang lain. Kalau kasih sayang kepada makhluk yang lain, punya bunga disiram tiap hari, punya kucing dikasih makan, itu namanya kasih sayang kepada makhluknya Allah. Kalau tadi yang terakhir, kalau kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah, kita harus menjadi orang yang beriman. Ingat, Allah hanya menyayangi orang yang beriman. Tapi kalau Allah memang mengasihi seluruh makhluknya, tapi Allah hanya sayang kepada umatnya yang beriman. Anak-anak, kiranya cukup sampai di sini materi yang diberikan Bu Guru pagi ini. Akhirnya, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirnya diakhiri Bu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.